Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah demo yang makin memanas di Iran. Apakah ada andil dari Amerika Serikat dan Israel dalam demo ini? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Lebih dalam, apa kaitan antara krisis domestik di Iran dengan ambisi teritorial dan ekonomi Donald Trump bersama dengan pengamat dan analis geopolitik Timur Tengah ada Teh Dina Sulaiman. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Mas Alka. Teh, dari pengamatan Anda, gejolak domestik Iran apakah semata-mata dipicu faktor ekonomi dan juga inflasi yang tajam atau ada campur tangan dari Washington di sini? Baik, kalau kita lihat pernyataan Presiden Amerika Serikat sudah beberapa kali ya menyatakan akan menolong orang-orang Iran gitu ya, karena orang-orang Iran menurutnya sedang memperjuangkan kebebasan. Dan juga kemudian Mike Pompeo, mantan direktur CIA itu juga menulis di Twitternya, selamat tahun baru untuk orang-orang Iran di jalanan dan agen-agen Mossad yang bersama mereka. Kemudian Lindsey Graham itu juga senator Amerika Serikat yang dalam berbagai perang sebelumnya, baik itu di Suriah, di Ukraina, dan berbagai peperangan lainnya itu dia itu si Lindsey Graham ini tokoh yang bisa disebut ini ya provokator perang ya, selalu menginginkan perang. Itu memposting Trump yang menggunakan topi MIGA, Make Iran Great Again. Kemudian juga media Israel juga mengatakan secara terbuka bahwa Mossad itu memberikan seruan dalam bahasa Farsi untuk orang-orang Iran agar turun ke jalan dan mereka akan mendampingi Ada secara langsung di provokasi ya. lapangan. Ini menunjukkan bahwa memang ada kepentingan asing, ada memang upaya-upaya dari pihak luar untuk menunggangi aksi demo. Jadi memang Ya, ya. kalau kita lihat yang berdemonstrasi di Iran memprotes masalah ekonomi, naiknya harga dolar, naiknya ini ya harga barang-barang pokok itu memang ada. Tapi kemudian muncul orang-orang yang menggunakan senjata, menggunakan kekerasan dan bahkan yang aneh justru kenapa kalau memang yang dituju adalah perbaikan ekonomi, mengapa yang dibakar justru ini ya toko-toko rakyat kecil dan kemudian rumah sakit, bahkan truk-truk ini ya pemadam kebakaran itu justru bakal dibakar juga. Jadi kemungkinan tuh dari negara Iran sendiri emang ekonominya atau secara internalnya itu emang kurang baik-baik saja. Jadi dari masalah ekonomi ya, jadi warganya mungkin kesal gitu ya, ingin adanya perbaikan ekonomi ini. Nah, karena kesal gitu ya, akhirnya memberontak gitu, kayak ingin menurunkan rezim di Iran. Nah, itu mungkin karena penurunan rezim tadi itu tuh sesuai dengan idealisme dari Amerika ataupun Israel, negara yang mungkin dianggapnya itu kan konflik, sedang konflik karena nih kepalanya mau diganti, maka akan membantu rakyatnya untuk kayak mempercepat proses tersebut gitu ya. Jadi ada ditunggangi juga nih, ada intervensi dari pihak luar untuk menggantikan rezimnya. Dan kita tahu bahwa rezim di Iran itu seperti diktator gitu ya, benar-benar kayak mengekang masyarakatnya, sehingga masyarakat yang sudah lama kekang ini akhirnya mungkin ingin keluar dari kekangan tersebut gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan bantuan dari luar gitu kan, ada ditambah lagi. Jadi udah ada kekesalan dari sejak lama, ditambah dengan sekarang ada bantuan dari luar juga. Jadi ada intervensi juga nih ya. Juga polisi juga banyak yang dibunuh, yang Betul ditembaki ya. karena banyak yang bersenjata juga. Dan saya pikir dalam keadaan chaos seperti ini ya sangat wajar ketika ada aksi balik ya, sehingga memang muncul juga korban jiwa dari kalangan demonstran. Kemudian pertanyaannya sebenarnya seperti ini sih, ketika ada demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi, itu kan banyak ya terjadi di berbagai negara. Apakah jawabannya adalah penggulingan rezim gitu ya? Dan kenapa kok Amerika hanya hanya menargetkan Iran, tapi ketika terjadi demo-demo di tempat-tempat lain tidak bersuara, kalaupun menyatakan keprihatinan hanya sebatas ada pelanggaran HAM gitu, tapi tidak menyerukan penggulingan rezim. Jadi ini memang perlu analisisnya lebih dalam lagi, tidak sekedar analisis di domestik Iran, tapi juga dikaitkan dengan geopolitik global. Teh, sebelum kita membahas terkait seberapa besar kemungkinan perubahan rezim yang ada di Iran nanti, tapi akan menarik bila kita melihat pernyataan Trump yang mengancam akan menghantam Iran dengan sangat keras jika ada demonstran yang tewas. Apa ini sekedar retorika populis dari Trump atau ada skenario militer yang disiapkan oleh Gedung Putih?
Sebenarnya ini kebijakan atau keinginan Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan di Iran itu sudah berlangsung sangat lama ya, bahkan sejak 1979 itu dengan berbagai upaya ya. Kalau 1980 sampai Itu ya mungkin kayak Amerika tuh butuh justifikasi atau kayak pembenaran untuk membantu menggulingkan pemerintahan di Irannya. Dengan tadi ya kayak oh ingin melindungi masyarakat yang mungkin disakiti, dibunuh ataupun ditembaki oleh pemerintahnya. Nah, karena untuk melindungi warga Iran yang tadi yang tertindas tadi, maka Amerika tuh masuk untuk membantu warga tadi untuk mempertahankan dirinya. Jadi itu mungkin justifikasi dari Amerika Serikat untuk membantu warga di Iran gitu, karena di Iran tuh mungkin sedang tertindas juga gitu dengan rezim atau pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan ya, yang kayak diktator gitu kan dianggapnya sama masyarakat yang tertindas tadi gitu. Jadi itu justifikasi atau alasan Amerika mungkin membantu gitu ketika tadi pemerintahan itu digulingkan, nanti mungkin pemerintahan yang baru itu bisa lebih setuju dengan Amerika. Jadi kan kalau sekarang tuh masih konflik tuh antara Iran sama Amerika. Nah, kalau misalnya pemerintahnya diganti, ya mungkin pemimpin yang baru itu bisa lebih bekerja sama sama pemerintahan di Amerika. Jadi cari pemimpin yang mudah untuk dinegosiasi lah gitu. Mendukung pemerintah Irak waktu itu Saddam Hussein untuk menyerang Iran sehingga terjadi perang Iran-Irak waktu itu. Amerika Serikat itu menyuplai sangat banyak senjata kepada Nih Irak, dan proxy kemudian war kalau nih. aksi-aksi demo itu juga sudah sering terjadi selama ini, sehingga ini bukan kebijakan baru, bukan hanya khasnya Trump saja, tapi memang Trump itu lebih belak-belakan ketika bicara. Kalau kita lihat bagaimana ada lembaga think tank yang paling tua di Amerika Serikat dan paling berpengaruh yaitu Brookings Institution, itu sejak 2009 itu sudah memberikan rekomendasi ya, gimana nih caranya supaya pemerintahan di Iran itu bisa berubah, bisa yang sekarang ini digulingkan dan kemudian ada pemerintahan baru yang lebih ramah kepada Barat. Salah satu yang dia sarankan di paper tersebut adalah dengan mendukung revolusi berwarna. Maksudnya apa? Revolusi yang ala-ala di Uni Soviet dulu ya, kan ada revolusi oranye misalnya di Ukraina, kemudian ada di Georgia Velvet Revolution. Intinya adalah rakyat difasilitasi atau didukung untuk turun ke jalan dan Untuk berusaha memberontak tuh ya. menjatuhkan pemerintah mereka dari dalam. Itu yang sepertinya memang sedang diupayakan oleh Amerika Serikat, terutama dengan cara membiayai kelompok-kelompok di dalam negeri. Ya, kalau misalnya Amerika langsung terjun gitu dengan pasukannya, itu pasti akan dikecam oleh berbagai negara. Kok negara luar tiba-tiba ikut campur ke dalam suatu negara. Tapi kalau misalnya lewat jalur belakang gitu, tiba-tiba nyuplai senjata, nyuplai secara ekonomi, ya kepada grup-grup mungkin separatis lah, kita sebutnya separatis yang ingin memberontak, itu Amerika seolah-olah tuh kayak mencuci tangan gitu. Jadi kayak pekerjaan kotor itu diserahkan kepada grup-grup tadi yang ekstremis ataupun yang grup separatis tadi gitu. Jadi mungkin tuh lebih bisa diterima, itu dia taktiknya gitu ya. Jadi nggak boleh secara langsung, kalau secara langsung nanti apa ya, jadi public relation itu jadi jelek banget gitu. Jadi citranya bakal jelek ketika negara itu langsung mengintervensi. Tapi kalau misalnya lewat jalur belakang itu lebih tidak terlihat dan lebih secara alami gitu. Oh, kalau misalnya lihat, wah ini rakyatnya tuh tertindas nih, nanti rakyatnya tuh melawan balik dan menggulingkan pemerintahan yang zolim, yang diktator dan sebagainya, itu akan lebih secara alami karena itu digulingkan oleh rakyatnya sendiri, bukan digulingkan oleh negara lain ya. Jadi kayak gitu mungkin konsepnya. Di internal sendiri, di domestik sendiri teh, kondisi terkini seperti apa? Apakah masih marak demonstran di sana, ataukah eh, lebih banyak yang mendukung pemerintah saat ini? Ya, ini mungkin perlu saya ceritakan juga, budaya Iran itu khas ya. Jadi mereka itu memang bangsa yang gampang sekali untuk diajak turun ke jalan. Saya pernah ke Iran beberapa tahun yang lalu, itu lagi di taksi dengar radio, itu hanya seruannya cuma begini, besok kita turun ke jalan ya untuk untuk memperingati kematian ada seorang syuhada, dan yang turun ke jalan tuh langsung puluhan ribu. Jadi
mobilisasi massanya tuh nggak sulit, harus misalnya harus disediakan bis atau makan siang, itu enggak. Jadi memang diserukan saja ya sudah orang turun ke jalan gitu. Dan ini sudah sejak dulu ya di 1890 itu, bahkan di era pemerintahan masih kerajaan waktu itu ada yang disebut revolusi tembakau ketika rajanya bekerja sama dengan Inggris untuk memonopoli perdagangan tembakau. Itu rakyat turun ke jalan dengan mudah, dan kemudian akhirnya berubah ininya keputusan tersebut. Ini juga yang terjadi di Iran akhir-akhir ini ketika ada aksi demo yang anarkis seperti itu. Lalu secara ini ya, secara alamiah muncullah aksi demo tandingan gitu yang jumlahnya jauh-jauh lebih besar di jauh lebih banyak kota. Yang aksi tandingan ini ya menyatakan dukungan kepada pemerintah mereka gitu ya. Teh, jadi aksi protes kepada pemerintah ini tidak begitu saja mudah ditunggangi oleh Amerika di sana untuk proses kedepannya mungkin menggulingkan rezim Ayatollah Khamenei. Iya, jadi gini, kalau kita hitung perbandingannya ya kan, penduduknya ada 90 juta. Kalau 1% saja yang demo itu kan harusnya 900 ribu ya. Tapi yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah dengan kekerasan, yang memprotes pemerintah ada, tapi yang dengan kekerasan ini yang melakukan vandalisme, merusak properti umum itu hanya puluhan ribu, nggak sampai 15 ribu. Ada penghitungannya, saya baca di media. Artinya sangat sedikit sebenarnya. Sebaliknya aksi demo yang mendukung pemerintah itu jauh lebih banyak dan di jauh lebih banyak kota. Cuma memang tidak banyak diberitakan juga di media. Biasanya kita bisa mengaksesnya langsung, apalagi juga internet sejak beberapa puluh jam terakhir ya, saya pikir 48 jam terakhir juga terputus, sehingga informasi juga terbatas. Tapi ada juga yang keluar video-videonya, ada aksi-aksi demo besar-besaran yang menyatakan dukungan kepada pemerintah. Ini kenapa? Karena memang orang Iran ini secara budaya memang sadar politik ya, seperti saya cerita tadi 1890 aja udah terbiasa gitu loh turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang pro barat waktu itu. Sekarang pun juga dan di 1979 itu mereka menggulingkan Shah Pahlavi yang sekarang keturunannya ada di Amerika Serikat, itu kan juga dengan aksi demo turun ke jalan. Sehingga berapa banyak orang turun ke jalan itu bisa dijadikan salah satu parameter untuk menilai seperti apa dukungan masyarakat Iran terhadap pemerintah mereka. Dan saya pikir kalau dilihat perbandingan jumlah yang turun ke jalan ya memang masih lebih banyak yang pro pemerintah ya, sehingga sepertinya kali ini Amerika Serikat juga saya pastikan gagal juga ya, sebagaimana sebelumnya kan ramai sekali tahun 2022 ya, masa. Ya untuk masalah yang dukung pemerintah atau yang melawan pemerintah itu mungkin datanya itu masih kurang bisa diverifikasi ya, karena ini ya nggak ada kejelasan gitu ya, seberapa banyak nih yang mendukung pemerintahnya atau yang menolak pemerintahannya. Yang diberitakan kan mungkin itu adalah bias, jadi kita kayak kalau kita ngasih kamera gitu kan, itu mungkin nggak mencakup keseluruhan gitu. Jadi harusnya ini ya, pemberitaan tuh memang netral gitu yang memberitakan, tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak berita yang tidak terliput jadi terjadi gitu, tapi kita nggak tahu gara-gara mungkin nggak ada kamera ataupun nggak ada internet atau keterbatasan tadi akses dan sebagainya. Jadi kita nggak pernah tahu tuh seberapa banyak yang mendukung pemerintah atau seberapa banyak yang melawan pemerintah gitu ya. Jadi ini kita masih belum tahu karena ini emang di negara luar, dan pemerintahan yang di Iran itu dia memiliki kekuasaan untuk memutus akses internet juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya sangat berbahaya itu mereka bisa memutus internet. Nah itu yang mungkin sekarang sedang terjadi. Jadi masih belum ketahuan gitu ya seberapa besar nih perlawanan dari yang memberontak ataupun seberapa besar yang mendukung pemerintahnya. Itu kan jauh luar biasa juga ininya pemberitaan media, dan juga memang aksi demonya juga mirip seperti sekarang, ada yang melakukan kekerasan, tapi kan akhirnya bisa diatasi ya. Saya pikir sekarang juga kemungkinan besar itu juga yang akan terjadi, bisa diatasi lagi. Dari skala prioritas Teh Dina, apakah Iran ini masuk dalam negara-negara yang diincar setelah Venezuela? Oh iya, iya. Jadi sebenarnya kan gini pertanyaannya, kenapa sih kok Amerika Serikat itu kayak gemes banget gitu ya sama pemerintah Iran? Kenapa kok harus digulingkan? Maksudnya gini, kalau ada kesulitan ekonomi di sebuah negara,
misalnya kita juga kan ada juga ya aksi-aksi demo ya, karena masalah ekonomi misalnya. Apakah solusinya dengan menggulingkan pemerintah? Kan enggak. Tapi khusus untuk Iran itu solusinya selalu inginnya pemerintah digulingkan. Dan tadi juga saya udah mengutip ada dokumen yang sejak 2009 itu ya, lembaga think tank Brookings Institution itu juga memang memberikan rekomendasi ini supaya situasi aman di Timur Tengah, gulingkan pemerintah. Nah, sebenarnya pertanyaannya kenapa sih kok harus digulingkan? Ya, jawaban yang paling jelas terlihat itu adalah karena memang pemerintah Iran ini punya kebijakan luar negeri yang konfrontatif dari sisi pembelaan kepada Palestina. Jadi banyak negara mendukung Palestina, tapi kan membantunya dengan bantuan kemanusiaan misalnya atau bantuan diplomatik. Nah, kalau Iran itu bantuan diplomatik juga, bantuan kemanusiaan juga, plus bantuan militer. Ini yang membuat Amerika Serikat merasa bahwa Iran ini ancaman besar buat Timur Tengah karena buat Amerika, kebijakan luar negeri Amerika itu memfokuskan pada keamanan Timur Tengah yang maknanya adalah keamanan Israel. Jadi selama Israel terancam, buat Amerika negara pengancam ini yang harus ditundukkan. Jadi bukan cuma Iran sebenarnya, Ya, Iran terus politik kemudian kawan ya. Hizbullah di Lebanon karena juga mengirimkan rudal juga ke arah Israel, juga Yaman, Ansarullah Yaman itu kan juga dibombardir oleh Amerika Serikat dan Israel juga. Jadi memang ini fokusnya sebenarnya atau akar masalahnya sebenarnya ada di Israel ya. Selama Israel masih melanjutkan penjajahannya di Palestina, perlawanan akan terus berlanjut dan Iran menjadi salah satu negara yang memang memberikan dukungan senjata atau perlawanan bersenjata kepada Israel. Hmm, Baik, terima kasih telah iya. berbagi perspektif bersama kami di Metro hari ini, pengamat dan juga analis geopolitik Timur Tengah, Teh Dina Soleman. Assalamualaikum, Teh. Ya, jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita tentang demo yang terjadi di Iran. Jadi emang demonya sudah terjadi dan semakin memanas gitu ya. Tapi kita masih belum tahu nih seberapa banyak yang bakal mendukung pemerintahnya atau malah melawan pemerintahnya. Karena mungkin ini juga demo yang ditunggangi oleh pihak lainnya yang ingin ya Iran itu digulingkan pemerintahnya dan diganti menjadi pemerintah yang lebih apa ya damai atau lebih setuju sama pihak Barat yang mungkin Amerika ataupun pihak Israel. Karena ya, pemerintahan yang sekarang itu sangat konfrontasi tadi ya, sangat melawan gitu. Bahkan melawannya nggak cuma dari sisi ekonominya gitu ya, dia ngebuat nuklir, bahkan tadi ya menyuplai senjata juga atau grup-grup teroris yang melawan di apa ya Timur Tengah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.